Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endi Indrawan dari jurusan Teknik Elektro Universitas Brawijaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ultra wideband. Ultra wideband atau yang biasa disingkat dengan UWB adalah salah satu teknologi yang menggunakan frekuensi operasi sangat lebar, yaitu pada kisaran 3,1 GHz sampai 10,6 GHz. Sehingga ultra wideband sanggup menyalurkan data dengan kecepatan mencapai 480 Mbps. Sistem ultra wideband dirancang untuk digunakan seperti Bluetooth, yaitu sebagai teknologi personal area network atau yang bisa disebut dengan PAN, yang beroperasi pada daya sangat rendah dan jarak sekitar 10 meter. Ultra wideband mampu melewatkan data besar dengan kecepatan maksimal. Sistem ultra wideband dirancang untuk digunakan seperti Bluetooth, namun tidak seperti sistem data wireless yang memodulasi data ke operator radio yang beroperasi pada kanal fix. UWB merupakan sistem berspektrum tersebar, artinya semua data di-encode menjadi gelombang yang disiarkan pada frekuensi berjangkauan luas. Untuk transmisi data, sistem ini menawarkan kapasitas yang lebih besar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang keuntungan dari ultra wideband. Yang pertama, kecilnya interferensi. Karena transmisi disebarkan melalui spektrum dan tersebarnya sinyal membuatnya lebih sulit dihambat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang keuntungan dari teknologi ultra wideband. Yang pertama, kecilnya interferensi. Karena transmisi disebarkan melalui spektrum radio dan tersebarnya sinyal membuatnya lebih sulit dihambat. Kelebihan ini membuat militer sebagai pihak pertama yang mengadopsi sistem berbasis teknologi konektivitas nirkabel jarak dekat. Karena sinyal yang dihasilkan berdaya rendah dan menyebar melalui spektrum, maka sinyal ini bisa berbagi ruang dengan komunikasi radio yang sudah ada dan tidak menyebabkan layanan terganggu. Ini penting mengingat saat ini hampir semua area pada spektrum radio sudah dipakai berbagai layanan. Kelebihan ultra wideband yang kedua yaitu data rate yang tinggi. Yang ketiga, path loss. Yang artinya, path loss adalah suatu metode yang digunakan untuk mengukur suatu loss yang disebabkan oleh cuaca, kontur tanah, agar tidak mengganggu pemancaran antar dua buah antena yang saling berhubungan. Selanjutnya, tentang multipath propagation. Artinya, adanya objek-objek pemantul pada kanal mengakibatkan disipasi energi sinyal. Disipasi energi sinyal itu dapat berupa disipasi amplitudo, fasa, dan waktu. Hal ini mengakibatkan sinyal yang diterima di penerima menjadi dua jenis, yaitu langsung atau direct dan tunda atau delay. Dengan variasi amplitudo dan fasa yang acak pada tiap komponen multipath, hal ini akan mengakibatkan intersimbol interference atau ICI. Kelebihan selanjutnya adalah transceiver yang lebih sederhana dan murah, dan keamanan transmisi. Ultra wideband memancarkan semburan begitu banyak atau RF radio frekuensi, di mana radiasinya terpancar secara wideband mentransmisikan melalui begitu banyak frekuensi secara simultan. Pada ultra wideband juga ada istilah OFDM, yang artinya orthogonal frequency division multiplexing. Berarti kita akan berbicara tentang sebuah teknik transmisi yang menggunakan beberapa buah frekuensi yang saling tegak lurus atau ortogonal. OFDM
merupakan sebuah teknik transmisi dengan banyak frekuensi atau multi-carrier menggunakan discrete Fourier transform. Di antara aplikasi untuk konsumen yang berada di daerah sistem hiburan rumah misalnya, dibandingkan dengan solusi yang ada untuk jaringan area lokal nirkabel atau WLAN dan jaringan wilayah pribadi atau PAN, ultra wideband menjanjikan keuntungan besar, khususnya untuk komunikasi jarak pendek. Kecepatan transmisi dan jumlah pengguna pada satu waktu akan sangat tinggi. Semisal puluhan mesin dalam ruang yang sangat terbatas akan dapat saling bertukar informasi mengalir dari banyak megabit per second. Karakteristik ini membuat ultra wideband sangat cocok untuk nirkabel aplikasi multimedia berkualitas tinggi, seperti bermain video streaming yang menghubungkan camcorder ke TV dan aplikasi HDTV. Selanjutnya saya akan menjelaskan rumus bandwidth fraksional, di mana bandwidth fraksional atau biasa disebut BF sama dengan 2 kali frekuensi high min frekuensi low per frekuensi high plus frekuensi low, di mana FA adalah frekuensi high dan FL adalah frekuensi low. Hukum path loss, di mana PL fungsi lambda D sama dengan 4pi D per lambda kuadrat, di mana PL adalah path loss, D adalah jarak, dan lambda adalah panjang gelombang. Dari rumus ini kita dapat menemukan path loss yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu path loss merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengukur suatu loss yang disebabkan oleh cuaca, kontur tanah, agar tidak mengganggu pemancar antar dua buah antena, di mana di sini disebutkan dengan konstanta D atau jarak antara dua buah antena yang saling berhubungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Here wavelet yang berada di domain waktu. Mari kita lihat. Di sini saya menggambarkan sumbu Y amplitudo, sumbu X waktu. Di sini kita menggunakan amplitudo di antara 0 sampai min 0,2. Pertama, gambar yang kedua, saya akan menggambarkan sama dengan yang di atas. Sama dengan gambar yang di atas, sumbu Y juga amplitudo, sumbu X waktu. Dari gambar di atas, berdasarkan Here wavelet,
gambar yang kedua ini akan berubah, yaitu akan seperti ini. Jadi ini artinya semakin frekuensi ditambah, maka frekuensi pada yang kedua akan juga lebih besar, seperti gambar ini.